suatu yang luar biasa, the wonder of the nature, ya. Disitulah Tuhan menyatakan kebesarannya. Karya Allah di dalam alam semesta ini hanya diciptakan lewat perkataan daripada Allah sendiri. Itulah karya Tuhan yang berarti Tuhan itu ada. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh membaca, mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga firman ini boleh Tuhan membuka kebenaran yang indah buat kami semua. Dan kami mengerti kehendak-Mu yang indah buat kami. Kami mengerti rencana-Mu yang besar buat kami. Dan kami mendapatkan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan, kami berdoa biar kami bukan hanya boleh mengerti firman-Mu, tapi lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh menemukan keindahan di dalam firman-Mu karena kami menemukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-19. Ini adalah salah satu dari Mazmur Daud. Dan kalau saudara punya Alkitab Bahasa Indonesia, saudara akan menemukan judulnya, yaitu Kemuliaan Tuhan dalam Pekerjaan Tangannya dan di dalam Tauratnya. Dan di dalam pasal ini, Daud menceritakan bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, revelation, ya, reveal kemuliaannya lewat dua hal, yaitu lewat karya Tuhan di dalam alam semesta ini dan juga lewat firman Tuhan, atau waktu itu Daud hanya memiliki Taurat Tuhan, yaitu 5 kitab Musa. Tetapi di dalamnya, saudara-saudara, kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Nah, kita hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kita. Jadi, saudara-saudara, hanya kemurahan Tuhan di mana kita bisa mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan adalah suatu yang sangat krusial, suatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi dasar dari dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa mengenal Tuhan sekali lagi kalau Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, atau yang kita pakai istilah mewahyukan dirinya, memberikan revelation kepada kita. Ya, nah, saya ingin mengingat saudara satu pesan firman Tuhan disampaikan lewat Nabi Hosea. Di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ada satu pesan Tuhan yang kuat sekali. Di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi, saudara-saudara, dikatakan umat Tuhan binasa, ini bukan sembarang orang, tapi umat Tuhan sendiri itu binasa, hancur, bahasa Inggrisnya destroyed, karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi, saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengenal Allah. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hanya dari satu jalan, yaitu pewahyuan Allah sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 19 ini, dan saudara-saudara, ayat-ayat referensi yang saudara bisa lihat di display PowerPoint, saya memakai referensi dari Alkitab Bahasa Inggris yang kita tahu berbeda satu ayat dengan Alkitab Bahasa Indonesia. Nah, tapi saya ingin mulai dengan melihat struktur daripada Mazmur 19 ini, yaitu dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, saudara-saudara, itu ceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam karya Allah di dalam alam semesta ini. Kemudian ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara-saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam firman Tuhan, dalam Taurat Tuhan, dan ayat 12 sampai 14 bagaimana kita meresponi pewahyuan Tuhan tersebut. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5, ya. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 di dalam bahasa Inggris, dan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 di dalam bahasa Indonesia. Nah,
Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, jadi saudara-saudara kita bisa melihat di sini Daud mulai menceritakan bahwa langit itu menceritakan, atau saudara-saudara dalam bahasa Inggrisnya lebih kuat lagi, maka kata declare, menyatakan, Kemudian saudaraku, kata yang kedua dipakai adalah cakrawala memberitakan, pakai kata proclaim atau memproklamasikan, Artinya saudaraku, bukan hanya menceritakan sesuatu, tapi menyatakan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Saudara-saudara, ada proklamasi dan ada deklarasi. Apa yang diceritakan adalah kebesaran Tuhan yang nampak dari pekerjaan tangannya. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat dari dalam bahasa Indonesia, saudaraku, dikatakan bahwa hari menyampaikan berita kepada hari, dan malam menyampaikan berita kepada malam. Saudaraku, artinya terus-menerus, saudaraku, tidak pernah berhenti. Alam semesta ini menceritakan kebesaran Tuhan. Dan itulah, saudaraku, kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Nah, tetapi kemudian kalau kita lanjutkan, saudaraku, dalam ayat yang ketiga keempat dalam bahasa Inggris atau 45 dalam bahasa Indonesia, sudah ada sesuatu yang menarik di situ. Dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata. Berarti kan, saudaraku, tadi dikatakan langit menceritakan, memproklamasikan, mendeklarasikan kemuliaan Tuhan, tapi sekarang tidak ada berita dan tidak ada kata, no speech or language. And their voice is not heard, dan suara mereka tidak didengar, tetapi gema mereka, gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, di sini Daud ingin menceritakan bahwa waktu langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan, mereka tidak memakai kata-kata. Tidak ada tulisan di langit, saudara-saudara, God is great, Almighty God, God is powerful, tidak ada. Tetapi dari kenyataan, dari keindahan, dari suatu yang luar biasa, the wonder of the nature, disitulah Tuhan menyatakan kebesarannya. Dan kita tahu satu hal, saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan karena Dia itu begitu besar, maka Dia tidak perlu, kalau istilah kita pakai, Dia tidak perlu berkoar-koar untuk menunjukkan kebesarannya. I'm the greatest, I'm the strongest. Dia hanya menunjukkan hasil pekerjaannya. Dan kita tahu, saudara-saudara, ada satu istilah di dalam bahasa Inggris, let the evidence speak for itself. Biarlah bukti itu bercerita sendiri. Dan bukti dari kebesaran Allah bukan di dalam perkataan Allah, saudaraku, tetapi di dalam karya Allah, yang walaupun, saudaraku, tidak ada kata-kata yang terungkap, tetapi, saudaraku, bukti pekerjaan Allah itu jauh lebih dalam daripada apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nah, kemudian ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara-saudara, dikatakan begini, Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagai pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kemudian, saudaraku, Daud ceritakan bagaimana Tuhan itu menceritakan tentang Tuhan itu menciptakan matahari. Matahari, saudaraku, adalah salah satu agen utama daripada Allah yang membawa kehidupan di dalam dunia ini. Dan dikatakan bagaimana Allah menempatkan matahari, kemudian membawa matahari itu keluar, dari ujung langit terbit sampai terbenam. Saudara-saudara, semua menunjukkan kebesaran daripada Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara, Daud ceritakan Tuhan itu besar. Tuhan itu besar. Lihat ke langit, lihat ciptaannya, lihat karyanya. Engkau akan lihat Dia itu besar. Saya waktu merenungkan ini, saudara-saudara, saya harus mengakui bahwa kita hari-hari ini sudah jarang sekali untuk melihat kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena kita jarang untuk melihat alam semesta ini. Kita sudah terlalu sibuk dengan gadget kita, yang kita lihat itu benda yang kecil-kecil, iPhone kita, iPad kita, komputer, game, saudara-saudara, apalagi PS2, 3, 4, 5, 6, televisi dan lain-lain, saudara-saudara. Dunia kita makin sempit.
Tetapi saya ajak kalau saudara-saudara ada kesempatan, ya ada baiknya kita bisa melihat keluar, memandang ke langit, dan kita mulai merenungkan mengapa semua ini ada, dan biar di situ kita mendapatkan saudara-saudara sesuatu yang indah, yaitu itulah karya Tuhan yang berarti Tuhan itu ada, dan bahkan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang pertama, saudara-saudara, dikatakan kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan begini, karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka lewat apa? Ciptaannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Allah tidak bisa dilihat dengan mata, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudaraku, Paulus mengatakan dengan tegas, tidak ada orang yang bisa memberikan alasan atau bahkan bertanya apakah Allah itu ada, sebab kehadiran Allah sudah nyata jelas lewat karyanya. Nah, saudara-saudara, sini satu hal yang penting sekali. Mengapa Allah menunjukkan seluruh kebesarannya lewat karyanya yang begitu dahsyat? Sebab Allah ingin menunjukkan dirinya lewat satu hal yang lebih khusus, lebih spesifik lagi, yaitu lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Tetapi, saudara-saudara, Allah mulai, dan Daud berkata, kita harus mengenal kebesaran Allah lebih dulu, supaya kita tahu bahwa kalau kita mengenal kebesaran Allah itu, kita melihat kebesaran Allah di dalam karya Allah, maka kita bisa memiliki keyakinan di dalam perkataan Allah. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan semua ini. Karya Allah di dalam alam semesta ini hanya diciptakan lewat perkataan daripada Allah sendiri. Kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Okay? Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk, kosong. Okay, samudera yang menutupi air dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, gelap gulita. Kemudian ayat ketiga dikatakan maka Allah membuat terang dengan tangannya. Tidak. Cuma dikatakan berfirman Allah, jadilah terang. Allah hanya berfirman dan terang itu jadi. Jadi saudara-saudara, Daud ingin berkata kepada kita semua, kalau engkau melihat karya Allah, engkau melihat buatan Allah, engkau tahu satu hal, perkataan Allah itu penuh dengan kuasa. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya. Dan kalau kita percaya kepada perkataan Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan berkat dari perkataan Allah, yaitu firman Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, dari general revelation, dari pewahyuan yang umum, ya lewat alam semesta ini, sekarang Daud mulai melihat pewahyuan Allah secara khusus di dalam firman-Nya. Ya, dan di situ saudara-saudara, Daud ingin menunjukkan bahwa kalau kita mengenal Allah lewat pewahyuan, lewat firman-Nya, di dalam firman-Nya, kita akan mendapatkan pewahyuan lebih jelas, lebih dalam, dan lebih personal, saudara-saudara, daripada pewahyuan yang hanya kita lihat di dalam alam semesta ini. Sebab, saudara-saudara, di dalam pewahyuan lewat firman-Nya, Allah itu berbicara. Allah mulai memberikan kata-kata. Dia mulai berkata-kata kepada kita. Waktu di alam semesta, Allah tidak berkata-kata. Allah hanya menunjukkan, see this, okay? Lihat, ya, tonton itu semua dan lihat kebesaranku. Tetapi kemudian Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin berkata-kata kepada kita sebab Dia ingin punya hubungan pribadi dengan kita, hubungan yang personal dengan kita, dan itu lewat firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau sudah baca dalam ayat yang pertama, ya dikatakan langit menciptakan kemuliaan Allah. Kata Allah di situ dalam bahasa Ibrani maka kata El. Dan El itu adalah saudaraku referensi atau sebutan yang general tentang Allah. Tetapi mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, saudara-saudara, tidak lagi pakai kata El, tetapi pakai kata yang biasa orang ucapkan Yahweh, yang sebenarnya hurufnya adalah YHWH. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sendiri, saudaraku, sangat segan memakai kata itu, sebab nama Allah itu terlalu kudus untuk diucapkan. Dan itu yang Daud tulis, saudara-saudara, karena hatinya yang begitu dekat kepada Tuhan. Contohnya kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, saudaraku, dalam ayat yang ke-9, di situ kata Tuhan itu memakai kata YHWH.
WH itu, yang artinya adalah Tuhan yang dia kenal secara pribadi. Nah, setelah Daud menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam alam semesta, sekarang dia menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan dia menceritakan kemuliaan dalam firman Tuhan itu dengan menunjukkan karakter atau karakteristik sifat-sifat daripada firman Tuhan itu. Dan mari kita lihat sama-sama mulai dari ayat ke-8 dalam bahasa Indonesia atau ayat ke-7 di dalam bahasa Inggris. Oke, saya pakai terjemahan bahasa Inggris yang akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saudara katakan, the law of the Lord is perfect. Ya, saudara, pakai kata law. Ya, ingat sekali lagi, tadi saya sampaikan, saudara, Daud hanya punya kitab Taurat, dan kitab Taurat itu banyak berisi tentang hukum, petunjuk, peraturan daripada Tuhan. Dan Daud berkata, peraturan daripada Tuhan itu sempurna, utuh, lengkap. Nah, saudara, ini masuk dengan peraturan di sini. Peraturan di sini bicara tentang batasan atau boundary. Ya, dan Daud berkata, boundary yang Tuhan tetapkan itu sempurna, itu lengkap. Saudara, kalau kita bicara tentang boundary, kita selalu bicara tentang pembatasan. Kalau kita bicara tentang batas, maka kita bicara saya dibatasi. Tetapi, saudara, kita mesti berpikir satu hal yang berbeda. Yaitu, saudara, di dalam boundary itu, justru ada kebebasan. Justru ada ketidakbatasan di dalam perbatasan itu. Saya ingin saudara lihat di dalam apa yang terjadi di Taman Eden. Waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, segala buah dari pohon di taman ini, buah dari pohon apa saja di taman ini boleh kamu makan. Apa artinya, saudaraku? Itu adalah kebebasan yang sempurna. Itu adalah kebebasan yang sungguh, kebebasan yang sejati. Tetapi kebebasan sejati itu hanya bisa dinikmati di dalam batasan, boundary. Boundary-nya apa? Semua boleh kamu makan dengan bebas. Kecuali buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara, karena itu kalau kita mengerti sebenarnya, ya, memang Daud sendiri berkata, Taurat Tuhan itu ada perimeter, ada batasnya. Tetapi justru di dalam batas itu, kita memiliki kebebasan. Nah, tapi saudaraku, seringkali kita tidak puas dengan kebebasan kita dapatkan di dalam batasan firman Tuhan. Kita ingin memiliki kebebasan yang kita ciptakan sendiri, dan itulah akhirnya membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena mereka melanggar batas yang Tuhan sudah tetapkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, mereka kata the statutes of the Lord are trustworthy. Masih di ayat yang ke-7, ya, yaitu peraturan Tuhan itu teguh di dalam bahasa Indonesia ini. Nah, tapi kata statute ini lebih mengarah kepada perjanjian. Dan trustworthy tentu, saudaraku, adalah sesuatu yang kita bisa percayai. Jadi perjanjian Tuhan itu bisa dipercaya. Perjanjian Tuhan tidak akan dibatalkan. Perjanjian Tuhan tidak akan bisa dirubah, sebab Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Itu yang kedua, saudaraku, kemuliaan daripada firman Tuhan yang Daud sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita lihat ayat yang ke 8, saudara, di dalam bahasa Inggris. The precepts of the Lord are right. Nah, kata precept ini menunjukkan arah, menunjukkan petunjuk. Dan Daud berkata, petunjuk daripada Tuhan itu benar, itu lurus, dan itu akan mencapai tujuan. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan hidup yang sebenarnya, kalau kita tahu bagaimana kita harus berjalan, maka firman Tuhan itu memberi map, memberi guidance, memberi petunjuk. Saudaraku, tidak salah. Kemudian Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Kemudian, saudara-saudara, di dalam ayat yang masih dalam ayat yang ke-8, bahasa Inggris atau 9 bahasa Indonesia, dikatakan the commands of the Lord are radiant. Dalam bahasa Inggrisnya, perintah Tuhan itu murni. Nah, Daud berkata bahwa command itu bicara tentang otoritas daripada Tuhan dan bicara tentang instruksi yang menyatakan kehendak Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ingin mengenal kehendak Tuhan, di mana kita harus cari kehendak Tuhan? Tidak lain adalah di dalam
firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Dan dikatakan perintah, command daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan itu adalah murni. Bahasa Inggrisnya pakai kata radiant. Radiant artinya bersinar, ya. Ada sesuatu yang mulia di dalamnya, sebab itu sesuatu yang sudah dimurnikan, ya. Sesuatu yang sudah dibersihkan, dan saudaraku, firman Tuhan itu murni dan bersinar. Kemudian Daud ceritakan kembali berikutnya di dalam ayat yang ke-9. Oke, dalam bahasa Inggris ayat 10 bagian B, yaitu hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dalam bahasa Inggris, the ordinance of the Lord are sure and righteous. Oke, ordinance atau decrees ini bicara tentang keputusan daripada Tuhan, decision, tetapi juga bicara tentang penghakiman daripada Tuhan. Ya, penghakiman bicara bagaimana saudara kita membedakan yang benar dengan tidak benar, saudara-saudara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan Tuhan itu menetapkan standar, kata righteous itu menunjukkan standar yang permanen. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata sesuatu itu dosa, maka sampai kapanpun itu tetap dosa. Itu tidak akan berubah karena perubahan zaman, itu tidak bisa direvisi, saudaraku, karena perubahan kultur. Saudara-saudara, tetap apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan itu, standar kebenaran daripada Tuhan itu adalah kekal, tidak pernah berubah, sebab Allah kita Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, kita sering berkata gini, salah satu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia, adalah namanya kemampuan beradaptasi. Apa artinya beradaptasi? Artinya kita bisa berubah menyesuaikan keadaan lingkungan. Saudara-saudara, satu hal yang Allah tidak pernah lakukan, yaitu Dia tidak pernah beradaptasi. Sebab apa, saudaraku? Dia Allah yang tidak berubah, dan saudara-saudara, Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah oleh zaman, waktu, situasi, dan kondisi apapun. Dan kita mesti bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak berubah, sehingga iman kita pun adalah iman yang tidak akan tergoncangkan, sebab iman kita bergantung kepada Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, itulah deskripsi dari kemuliaan Allah yang Daud lihat di dalam firman Tuhan. Tapi kemudian dia berkata satu kalimat lagi, saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 dalam Alkitab bahasa Indonesia atau 9 dalam bahasa Inggris. Daud berkata ini, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. The fear of the Lord is pure, enduring forever. Di sini Daud tidak lagi bicara tentang Taurat Tuhan, tapi Daud bicara tentang orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan disebut orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menghindari Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti lalu kita bersembunyi seperti Adam dan Hawa waktu mereka baru saja jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita menghargai Tuhan. Dan saudara-saudara, bagaimana kita menghargai Tuhan? Kita tunjukkan dengan kita mentaati dan menghormati firman Tuhan. Dan satu hal yang penting, saudara-saudara, yang kita harus belajar dari apa yang disampaikan Daud tadi. Kalau saudara melihat karakter-karakter daripada kemuliaan firman Tuhan, ya, yang pertama ada kata perfect, sempurna. Oke, kemudian saudaraku ada kata teguh, tidak berubah, dapat dipercaya. Kemudian saudaraku tepat, ya, selalu tepat, artinya tidak pernah gagal. Kemudian murni, ya, saudara-saudara, artinya tidak tercemar. Dan ada akhirnya saudara-saudara dikatakan adil, ya, dan benar. Saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan. Karakter-karakter dari firman Tuhan itu adalah mencerminkan karakter daripada Allah sendiri. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan ini, sebenarnya kita sedang membaca pikiran dan karakter sifat-sifat Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada kita. Dan Daud berkata, kalau engkau mengenal firman Tuhan, maka engkau mengenal karakter daripada Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka engkau akan bukan mengenal karakter Allah, tapi memiliki karakter Allah. Dan ini satu hal yang penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita sering hari-hari ini berkata, oh saudara-saudara, kita harus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kita akan jadi seperti Yesus, saudara-saudara. Bagaimana itu bisa terjadi?
Tidak, saudaraku, secara diam-diam tiba-tiba kita berubah. Tetapi lewat apa, saudaraku? Lewat waktu kita mentaati firman Tuhan. Sebab waktu kita mentaati firman Tuhan, kita sedang menghidupi karakter Allah yang Allah wahyukan, yang Allah jelaskan, sampaikan, saudara-saudara, di dalam firman-Nya kepada saudara dan saya. Indah sekali, luar biasa, saudara-saudara. Dan karena itu, the characters of God's word reflect the characters of God Himself and those who embrace it. Ya, saudaraku, karakter dari firman Tuhan adalah merefleksikan karakter daripada Allah dan karakter mereka yang melakukan firman Allah itu. Dan kemudian saudaraku, Daud menutup dengan kemuliaan Allah di dalam firman-Nya. Dia tutup di dalam ayat yang ke-11 atau ayat 10 dalam bahasa Inggris. Dikatakan lebih indah daripada emas. Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara-saudara, dikatakan lebih mahal daripada emas, lebih indah daripada emas, dan emas yang paling mahal, firman Tuhan masih lebih mahal lagi, dan dari madu yang paling asli langsung diambil dari sarang lebah, bukan yang sudah diolah, yang asli dari sarang lebah itu sendiri, firman Tuhan masih lebih manis. Saudara, Daud tidak bisa lagi menceritakan secara kognitif keindahan firman Tuhan. Dia mulai, saudara, menceritakan dari hatinya. Dia mulai, saudaraku, tidak menceritakan dengan understanding, tapi dengan sense. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah kemuliaan, nilai yang begitu tinggi daripada firman Tuhan. Tetapi juga firman Tuhan sesuatu yang memberikan satu kesenangan, bahkan sesuatu yang bisa dinikmati seperti madu. Haleluya, luar biasa sekali. Saudaraku, ini Daud menceritakan kemuliaan firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saudaraku, dia juga berkata, firman Tuhan itu, Allah itu mulia. Kenapa? Bukan hanya karena karakternya, tetapi juga karena pekerjaannya. Ingat, tadi saya sampaikan di bagian awal, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman Allah itu ada kuasa. Firman Allah itu, saudara-saudara, adalah firman yang hidup dan firman yang bekerja. Dan karena firman Allah itu hidup dan bekerja, maka ada hasil pekerjaannya di dalam kehidupan orang-orang yang menerima, yang menghidupi dan mentaatinya. Apa, saudaraku, efek dari pekerjaan firman Allah yang hidup, yang mulia itu? Kita kembali di dalam ayat yang ke-8, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia, atau ayat ke-7 dalam bahasa Inggris. Oke, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ini efek yang pertama, saudaraku. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Bahasa Inggrisnya refreshing the soul. Kata refreshing itu, saudaraku, mengandung kata dipulihkan, disegarkan kembali, ya. Mereka yang letih lesu disegarkan kembali. Juga mengandung kata disembuhkan, mengandung kata, saudaraku, mereka yang mengalami kehidupan yang benar. Yang menunjukkan, saudaraku, bahwa jiwa kita hanya bisa segar, hanya bisa kuat, hanya bisa hidup kalau kita memiliki firman Tuhan. Tidak salah, saudaraku, Tuhan Yesus, waktu dia dicoba oleh iblis, ubah batu ini menjadi roti, dia mengutip firman Tuhan, ya, yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel dalam kitab Ulangan, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar daripada mulut Allah. Sebab kehidupan kita bukan kehidupan hanya secara tubuh, tetapi secara rohani. Dan kehidupan rohani kita, jiwa kita, hanya bisa mendapatkan makanan dari firman Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Itu hasil pekerjaan dari firman Allah yang hidup. Yang kedua, masih ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia atau 7 dalam bahasa Inggris. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Terus, saudara, firman Tuhan itu memberi hikmat kepada mereka yang tidak mengerti. Nah, kalau kita bicara tentang memberi hikmat ini, saudaraku, tentu kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan memberi hikmat? Apakah kalau saya membaca Alkitab dengan teratur, apakah nanti tiba-tiba pelajaran-pelajaran yang sulit, ya, di studi saya bisa mengerti dengan baik? Saudaraku, tentu bukan itu. Ya, ini juga bukan, kalau saya membaca firman Tuhan nanti saya bisa menemukan kiat-kiat bisnis. Bukan itu, saudaraku. Jauh lebih dalam daripada itu. Saya ingin membacakan dari kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. Dan Rasul Paulus berkata dalam ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksudkan, saudaraku? Kalau engkau tidak mempunyai wisdom, kalau engkau tidak bijaksana, hidupmu bisa hancur pada hari-hari ini. Karena hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Hari-hari ini hidupmu bisa hancur kalau engkau tidak mengerti bagaimana engkau harus hidup. Kemudian ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah, berusahalah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, saudaraku, lawan dari bodoh adalah mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, yang dimaksud dengan orang bijak adalah bukan hanya orang yang pintar secara akademis, tetapi adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab, saudaraku, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan yang memiliki kehidupan yang sejati. Dan, saudaraku, dia akan melihat sungguh-sungguh kehadiran Tuhan dan pekerjaan karya Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Dan itulah firman Tuhan. Memberi kepada kita hikmat, memberi kepada kita tahu apa tujuan hidup yang sejati, apa arti hidup yang sejati, apa yang kita harus lakukan dalam hidup, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan seluruh energi yang Tuhan sudah berikan pada kita, semua sumber daya kita perlu hikmat, dan firman Tuhan memberikan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bahasa Inggris atau 9 bahasa Indonesia, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Bahasa Inggrisnya giving joy to the heart, ya, memberi sukacita. Saudara-saudara, Daud, berarti kan saudaraku, Daud berkata, Taurat Tuhan itu memberi sukacita. Artinya, saudaraku, waktu dia mempelajari Taurat Tuhan, waktu dia belajar dan merenungkan firman Taurat Tuhan ini, ada sukacita dalam hatinya. Dia tidak, saudaraku, tidak lalu berkata, oh, Taurat Tuhan itu membuat aku jadi frustasi, membuat aku jadi putus asa, aduh, karena begitu banyak yang aku harus lakukan ini itu. Tidak, saudaraku. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, the word of God gives David not pressure but pleasure. Haleluya. Dan karena itu, saudaraku, membangkitkan sukacita. Dia sangat menyukai firman Tuhan. Terus saya ingin kita merenungkan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca firman Tuhan, adakah sukacita dalam diri kita? Adakah kegairahan? Atau kita berkata, ya sudah, pokoknya selesailah. Hari ini tugas Alkitab, hari ini jatah Alkitab pembacaan hari ini harus selesai supaya saya bisa selesai baca 1 tahun, saudaraku. Kita melakukan hanya dari kewajiban, satu yang terasa kering. Karena tidak heran, saudaraku, seringkali, saudaraku, kita berhenti tengah jalan, atau saudara-saudara kita tidak punya gairah, kita harus menyeret kaki kita karena kita tidak menemukan sukacita. Saudara Daud berkata, aku menemukan sukacita, menemukan kemuliaan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang dia berkata di dalam kalimat berikutnya, masih di dalam ayat yang ke-9, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Giving light to the eyes. Apa artinya membuat mata bercahaya? Saudaraku, bukan mata kita lalu keluar cahaya, tetapi, saudaraku, membuat mata kita bersinar-sinar, menunjukkan kegairahan hidup, menunjuk dari hati yang bersuka karena firman Tuhan, saudaraku, terpancar dari muka kita, dari raut muka kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita, orang bisa melihat sukacita di dalam diri kita. Dan itu datang daripada firman Tuhan. Dan disitulah, saudaraku, sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Waktu kita tuh bersuka karena Tuhan. Waktu kita tuh bergembira dalam Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saudara-saudara, waktu Daud sudah menyampaikan ini semua, inilah kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya. Dia berkata, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meresponi firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15 dalam bahasa Indonesia, atau 11 sampai 14 dalam bahasa Inggris. Dia mulai dengan kalimat ini. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh Taurat Tuhan. By the word of God is your servant warned. Nah, kata diperingatkan, warn, saudara-saudara, itu menunjuk kepada sesuatu yang seperti alarm, seperti sistem yang membuat, saudaraku, orang itu sadar bahwa dia sudah mulai keluar jalur. Nah, waktu saya baru mulai, saudara-saudara,
pakai mobil saya yang sekarang ini, terus di dashboard speedometernya itu ada satu gambar yang saya enggak begitu mengerti, ya, yaitu ada 2 jalur, ada mobil di tengahnya. Saya tidak terlalu mengerti apa itu maksudnya. Sampai akhirnya saya tahu setelah saya membaca, saudara-saudara, dan setelah saya mengalami, saudaraku, pekerjaan daripada gambar tersebut. Yaitu pada satu kali waktu saya lagi setir mobil di freeway, ya, saya ingin pindah jalur, ya, pindah jalur ke kanan, saudara-saudara, dan waktu saya pindah jalur ke kanan, saya mulai putar ini ya, steering wheel, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, steering wheel saya ini berbalik ke sebelah kiri. Saya begitu kaget, saya pikir apa yang terjadi, ya, apakah jalannya ini ada lubang atau saudara-saudara ban mobil saya ada sesuatu, tiba-tiba kembali. Ya, dan saudara saya kaget sekali, ya, dan itu terjadi 2 kali, saudara-saudara, yang saya pikir, aduh, ada apa ini ya? Ya, sampai kemudian saya mulai berpikir, jangan-jangan ini karena sistem ini. Ya, dan benar, saudaraku, kemudian saya baca dan saya menemukan istilahnya yang lama setelah itu namanya adalah Lane Departure Warning System. Itu, saudaraku, adalah sistem yang memberi peringatan dan mengembalikan kita ke jalur yang semula. Kalau kita tidak memberi apa-apa, bahwa kita akan pindah jalur. Jadi yang saya lakukan sekarang, saudara, kalau saya mau pindah jalur, saya harus beri sign dulu ke kanan atau ke kiri, saudara, maka mobil itu, sistem itu akan mengerti, oh, saya memang lagi mau pindah jalur. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa saya ini sudah lagi terlena atau saya tidak lagi konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, dan itu bisa berbahaya. Jadi, saudaraku, Lane Departure Warning System itu adalah untuk melindungi saya dari kecelakaan, dari bahaya, karena saya keluar daripada jalur. Dan Daud berkata, firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu yang melindungi kalau aku sudah mulai keluar jalur. Dan dia berkata, aku bersyukur. Ya, hidupku terlindung dari bahaya, hidupku terlindung daripada dosa karena firman daripada Tuhan. Karena itu dia berkata, di dalam ayat yang ke 12 tadi, orang yang berpegang padanya, berpegang pada firman-Mu, dapat upah yang besar. Bahasa Inggrisnya, orang yang menyimpan, keeping them, there is a great reward. Jadi, saudara-saudara, kalau kita menyimpan firman Tuhan sungguh-sungguh, ada upah yang besar. Apa upah yang besar itu? Upah yang besar bukan berkat-berkat jasmani, tapi upah yang besar adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang kudus, dan ada sukacita di dalam kehidupan yang kudus. Saudaraku, sebab kehidupan yang kudus membawa kita mendekat kepada yang Maha Kudus. Dan itulah yang indah, saudara-saudara, yang Daud dapatkan. Haleluya. Dan karena itu Daud berkata kita mesti menyimpan di dalam hati kita. Saya teringat, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 119. Ya, yang banyak orang percaya, saudaraku, ini sebenarnya adalah salah satu Mazmur yang Daud tulis, saudaraku, walaupun tidak ditulis dengan jelas siapa penulisnya di situ. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana caranya? Bisa terus keep his way clean, pure, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, itulah Daud katakan, kalau aku sudah mengerti firman Tuhan begitu indah, begitu mulia, satu harus lakukan. Aku harus tinggal dalam firman-Nya dan izinkan firman Tuhan, ya, yang mengontrol hidupku, yang mengarahkan hidupku sehingga aku nggak keluar jalur, ya, daripada kebenaran. Kemudian, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, secara spesifik Daud berkata, bagaimana aku tidak keluar jalur, ya. Artinya apa, saudaraku? Jangan sampai aku jatuh dalam dosa. Dan dia menyebutkan 2 macam dosa di dalam ayat yang ke-12 dan 13 bahasa Inggris, atau 13 dan 14 dalam bahasa Indonesia. Oke? Saya bacakan dalam bahasa Inggris, ya, ayat 12. Ini dosa yang pertama yang bisa membuat kita jatuh, dan Daud berkata kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan melindungi kita dari dosa ini. Yaitu apa? Who can discern his error? Oke, siapa yang dapat mengetahui kesesatan atau kesalahan? Oke. Forgive my hidden faults. Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Jadi Daud tahu, saudaraku, bahwa walaupun dia berusaha untuk taat kepada Tuhan, tetapi ada dosa yang dia tidak sadar. Dosa yang mendukakan hati Tuhan, dan dia tidak merasa itu sebagai dosa.
Dan saudara, kenapa demikian? Karena kita semua harus tahu, hati kita ini adalah hati yang licik, hati yang sering menipu. Di dalam Yeremia pasal 17, saya akan bacakan ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Ya, siapakah yang dapat mengetahui bagaimana hati itu bisa dirubah? Sudah membatu, saudara, dan hati itu licik. Nah, licik itu artinya suka menipu. Siapa yang ditipu, saudaraku, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang miliki hati itu. Tapi ayat 10, saudaraku, firman Tuhan berkata, Aku Tuhan menyelidiki hati. Karena itu, saudaraku, Daud berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Ada dosa yang aku tidak sadari, ada dosa yang jelas dosa, tapi aku tidak sadar kalau itu dosa. Tuhan, selidiki, tunjukkan kepadaku dan ampuni dosaku. Itu, saudaraku, Daud berkata, biar firman-Mu itu yang menunjukkan kepadaku hal-hal yang tersembunyi yang aku tidak sadar bahwa aku sudah keluar daripada jalur kebenaran. Ya, saudara, saya ingin saudara, kalau saudara mau, saudara bisa baca buku yang dikarang oleh Jerry Bridges, judulnya Respectable Sins. Di situ dia menunjukkan, saudara, ada dosa-dosa yang kita ini seringkali tidak sadar atau kita itu tidak menganggap bahwa itu dosa. Ya, kalau kita bicara dosa, kita selalu bicara tentang membunuh, berzina, ya, saudara, ya, menipu orang lain, ya, saudara. Tapi bagaimana dengan dosa kekhawatiran? Bagaimana dengan dosa tidak pernah puas, selalu, saudaraku, menggerutu? Bagaimana dengan dosa kesombongan? Bagaimana dengan dosa mementingkan diri sendiri? Dosa amarah, dosa yang selalu menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, dosa iri hati, dosa, saudaraku, keduniawian. Kita jarang merhatikan itu, saudara. Dan disitulah Daud berkata, Tuhan, tunjukkan biar firman-Mu yang menyingkapkan apa yang tidak berkenan kepadamu. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, maaf, saudaraku, karena itu, saudaraku, kita mesti minta untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Dan bagaimana Tuhan menyelidiki hati kita? Lewat firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat ke-12, saya yakin kita sudah sering baca firman Tuhan ini, dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu masuk ke dalam dan saudara, lebih dalam daripada apa yang kita sadari. Dan ada tiga hal, saudaraku, yang dari Ibrani 4:12 ini. Nomor satu, firman Tuhan itu hidup. Alive. Dan yang kedua, bahasa Indonesia pakai kata kuat, tapi bahasa Inggris pakai kata aktif. Firman Tuhan itu aktif, bekerja. Apa pekerjaannya, saudaraku? Masuk ke dalam, dan saudaraku membongkar semua di dalam, menunjukkan semua di dalam, saudaraku, itu bicara seperti orang yang sedang dioperasi. Ya, saudara, dioperasi itu tentu sesuatu yang tidak pernah enak. Saudaraku, dioperasi itu bukan hanya sakit, tetapi saudaraku juga sesuatu karena seringkali mengerikan. Ia mengerikan. Tetapi, saudara, kalau kita izinkan, kalau ada pasien berkata, saya lebih baik tidak dioperasi, ya, dan saya tidak mau dioperasi, saya takut sakit, ya, maka dia sedang menyimpan satu bahaya yang besar karena dia membiarkan penyakitnya, saudaraku, untuk jadi lebih parah. Dioperasi memang sakit, tapi dioperasi akan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar atau bahkan dari kematian. Demikian, kalau kita membuka diri kita mengizinkan firman Tuhan mengoperasi, menunjukkan apa yang tersembunyi, apa yang kita tidak tahu, dosa-dosa yang selama ini kita tidak sadar. Sakit, saudaraku, hanya ada rasa malu waktu kita tunjukkan bahwa ternyata kita ini ada dosa yang masih belum kita sadari. Tapi di situ kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami transformasi, kita akan mengalami, saudaraku, kata yang kita sering pakai, sanctification, karena firman Tuhan masuk dalam. Itu yang pertama, dosa yang pertama. Dosa yang kedua ada di dalam ayat yang ke-13 bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia 14, bahasa Inggris 13. Bahasa Indonesia berkata, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Saudara-saudara, ini agak berbeda. Dan terjemahan ini kurang tepat. Yang tepat dalam bahasa Inggris dikatakan, keep your servant also from willful sins, may they not rule over me. Lindungilah aku dari dosa yang willful, artinya dosa yang disengaja. Apa artinya dosa disengaja, saudaraku? Dosa disengaja adalah waktu kita tahu sesuatu itu dosa,
tetapi kita mengeraskan hati. Tapi saudara, kita tidak tahan karena dosa itu begitu menggiurkan, dosa itu begitu manis, dosa itu begitu terasa, saudaraku, menarik hati, menggoda hati kita, sehingga kita melangkah walaupun kita tahu itu melanggar firman Tuhan. Dan Daud pernah mengalami itu. Waktu dia berzina dengan Batsheba, kita tahu, saudaraku, ceritanya, saudaraku, panjang sekali dan sangat-sangat tragis. Dan Daud berkata, Tuhan, lindungi aku dari dosa yang kalau aku tahu itu dosa, tapi aku masih lakukan. Dan apa yang Daud minta di sini? Dia tidak minta pengampunan seperti dosa yang pertama, tapi dia minta kekuatan. Dia minta, Tuhan, beri aku power, supaya apa? Supaya dosa itu tidak menguasai aku. Saudara-saudara, hubungan kita dengan dosa cuman ada dua kemungkinan. Kita menguasai, mengalahkan dosa, atau kita dikuasai dosa. Tidak ada zona yang netral. Tidak ada, saudaraku, draw. Tidak ada. Kita menang atas dosa, atau kita kalah atas dosa. Dan Daud berkata, Tuhan, aku ingin menang atas dosa, dan biar firman-Mu memberi aku kekuatan, firman-Mu berbicara kepadaku, firman menguatkan hatiku, untuk aku bisa mengalahkan dosa. Haleluya. Kemudian dia berkata, supaya hidupku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Supaya hidupku kudus di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Dan diakhiri, saudaraku, dengan ayat yang ke-14 bahasa Inggris, 15 bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Saya lebih suka bahasa Inggris. May the words of my mouth, biarlah perkataan dari mulutku, and the meditation of my heart, angan-angan hatiku. Ya, saudaraku, kalau bicara tentang angan-angan hati itu apa, saudaraku? Itu adalah bagian paling dalam. Itu desire yang terdalam dalam diri kita. Itu pusat kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu bersumber dari situ. Dan Daud berkata, biarlah angan-angan hatiku itu berkenan di mata-Mu. Tuhanku, gunung batuku, artinya kekuatanku, dan penebusku. Engkau yang membebaskan aku, yang mengampuni aku, dan Engkau yang menyelamatkan aku. Dan Daud ingin berkata, saudara-saudara, biarlah yang keluar dari hidupku menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Daud sepertinya ingin berkata, saudaraku, kepada Tuhan, Tuhan, kalau langit yang tidak bisa berbicara, matahari tidak bisa berbicara, alam semesta tidak bisa berbicara, mereka bisa menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya karena mereka itu adalah ciptaan-Mu. Terlebih lagi aku, yang mengenal firman-Mu. Aku yang tahu kebenaran firman-Mu. Biarlah hidupku menyinarkan kemuliaan-Mu. Haleluya. Itulah, saudara-saudara, yang kita bisa belajar dari Mazmur 19. Saya ingin tutup, saudaraku, cepat saja dengan satu perenungan tentang Daud. Saudara-saudara, saya terus terang belum pernah belajar secara detail seluruh 150 pasal dari kitab Mazmur ini. Tetapi, saudara-saudara, sepanjang yang saya belajar, saya belum pernah mendapati seorang yang bisa mendeskripsikan dengan begitu indah, begitu dalam, dan dengan satu puisi yang begitu indah tentang firman Tuhan, selain daripada Daud. Ekspresinya itu begitu mulia, begitu kaya, begitu indah, saudaraku. Dan itu menunjukkan bahwa Daud ini, saudaraku, engage dengan firman Tuhan. Ya, dia itu bergaul dengan firman Tuhan bukan hanya di dalam pikirannya, sehingga dia bisa jadi bijaksana, dia bisa punya pengertian, tetapi juga dengan hatinya. Sehingga ada sukacita, dia merasa jiwanya disegarkan. Mind and heart. Dua-dua, saudaraku, bersekutu dengan firman Tuhan. Itu yang Daud alami. Dan bagaimana, saudaraku, Daud bisa mengalami seperti itu? Saudara, dengan firman Tuhan itu jadi begitu hidup di dalam hati dan pikirannya. Saudara, kalau kita lihat hari ini, saudara, ingat Daud cuma punya 5 kitab Musa. Daud belum punya, saudaraku, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daud belum punya, saudaraku, Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Saudaraku, Daud tidak punya ayat-ayat emas yang kita bisa pakai untuk kesenangan diri kita sendiri, saudaraku, yang seringkali diambil di luar konteks. Daud tidak punya itu. Dia cuma punya kitab Musa, isinya banyak peraturan. Tapi di dalamnya, saudaraku, dia bisa melihat, oh, kemuliaan Allah Indonesia. Bagaimana? Saudaraku, Mazmur pasal 1, ayat yang ketiga. Daud berkata begini. Ya, sekali lagi, ini banyak penafsir Alkitab yakinin Daud yang menulis, walaupun tidak tulis secara jelas itu Daud. Tapi firman Tuhan berkata ini. Siapa orang yang berbahagia itu? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Daud merenungkan. Dan waktu semakin dia merenungkan, dan dia sungguh-sungguh mencari kemuliaan Allah, mencari pribadi Allah, mencari kehendak Allah dalam firman-Nya. Di situ dia menemukan keindahan luar biasa. Dan waktu dia menemukan itu, saudaraku, dia mengekspresikan itu dalam puisi yang indah di dalam Mazmur 19 ini. Haleluya. Daud adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Nah, saudara-saudara tentu sering dengar yang disebut tentang Daud, ya, seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang yang mengejar hati Tuhan, dan itu, saudaraku, sesuatu yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan demikian, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Bahasa Inggrisnya, saudaraku, dikatakan, "A man, I found David, okay, the son of Jesse, a man after my own heart." Orang yang mengejar hatiku, he will do everything that I want him to do. Sudah perhatikan kalimat ini. Kenapa Tuhan berkata Daud ini mengejar hatiku? Jawabannya adalah sebab dia melakukan segala perintahku. Saudara-saudara, kita sering mendengar, oh, Daud itu seorang pemuji, seorang pemazmur, seorang penyembah, oleh sebab itu dia mengejar hati Tuhan. Saudaraku, ayat ini tidak berkata seperti itu. Ayat ini berkata Tuhan itu berkata Daud itu mengejar hatiku sebab dia melakukan segala perintahku. Dan bagaimana Daud bisa melakukan segala perintah Tuhan? Dari mana dia tahu perintah Tuhan itu? Tidak lain daripada Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi, saudaraku, a man after God's heart, yang mengejar hati Tuhan, itu bukan soal nyanyi, bukan soal kata, "Oh, I love you, Lord." Tetapi, saudaraku, buat Daud adalah tentang knowing, loving, and obeying God's word. That is the reflection of God's heart. Waktu Daud itu, saudaraku, mengenal firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dia sedang mengejar hati Tuhan, sebab firman Tuhan adalah refleksi hati Tuhan sendiri. Karena itu, saudaraku, Daud, dengan firman Tuhan, dia tidak pernah merasa itu kewajiban, tetapi adalah kasih dan sukacita, bahkan delight. Saudaraku, inginkah kita punya hati seperti ini? Saya rindu kita semua ingin punya hati seperti ini. Ya, kita mungkin tidak punya, dan banyak kita nggak punya. Saya pun merasa saya belum punya hati seperti, tapi saya rindu. Bagaimana, saudaraku, kita bisa mendapatkan hati seperti Daud? Ada satu pesan, saudaraku, kitab Amsal, ya, Amsal, ayat yang terakhir. Kita baca Amsal pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jika engkau mencarinya seperti perak, jika engkau menghargai, engkau cari itu dengan sikap hati yang aku cari sesuatu yang berharga, dan aku kejar seperti mengejar treasure, hidden treasure, engkau akan dapat itu. Apa yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Kita mesti belajar untuk belajar firman Tuhan dengan sikap hati yang menghargai sungguh-sungguh dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang indah di sini. Ada satu ekspektasi, saudaraku. Kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk menggenapi, saudaraku, program baca Alkitab 1 tahun, tetapi untuk mencari mutiara, yaitu kemuliaan Allah yang terkandung dalam firman-Nya. Mari, saudaraku, sama-sama kita mengejar kemuliaan Allah dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita nikmati berkat daripada firman Allah di dalam pikiran, hati, dan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami hanya mohon satu hal. Tuhan, berikan kepada kami. Kami minta satu hal, berikan kepada kami kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Beri Tuhan kepada kami untuk kami boleh mulai mencari sungguh-sungguh hal yang indah dalam firman-Mu yang kami tidak bisa dapatkan dalam dunia.
Dan kami berdoa, Tuhan, jamah hati kami saat ini. Kalau hati kami sudah syarat dengan harta dunia ini, hati kami sudah kenyang dengan dunia ini, biar hari ini kami kembali boleh datang dan mencari kenikmatan yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya, kekayaan sejati, kemuliaan sejati di dalam firman-Mu. Dan kami berdoa biar Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menjadi pelita, sehingga kami waktu membaca firman-Mu, kami boleh melihat yang indah itu tersingkap buat kami. Sehingga Tuhan, kami rindu, kami boleh bergaul dengan firman-Mu ini dengan sukacita. Kami rindu, Tuhan, kami boleh mencintai firman-Mu. Kami rindu, Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman-Mu. Lebih kami menikmati segala yang lain di dalam dunia ini. Kami rindu, berikan, kalau Engkau bisa, Tuhan memberikan hati yang seperti itu kepada Daud, berikan kepada kami juga. Demi kemurahan-Mu yang besar, kami minta ini semua. Jamah hati kami, supaya kami punya kerinduan, kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Dan di dalamnya kami menemukan kehidupan. Di dalamnya kami menemukan pengenalan akan kemuliaan-Mu. Sehingga kami boleh mengasihi Engkau. Kami boleh memberikan hidup kami kepada-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, karena kami melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di dalam firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati saudara semua.